Nuansa toleransi antar umat beragama dalam mengatasi pandemi COVID-19 sangat terasa di Kota Banjar, Jawa Barat. Puluhan pemuda muslim yang tergabung dalam Bobotoh Aswaja dan muda-mudi dari Gereja Katolik Santo Filipus bekerja sama untuk berbagi kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Sedikitnya 200 paket sembako, makanan bergizi, dan vitamin yang dikemas dalam bingkisan persaudaraan lintas agama ini dibagikan langsung ke rumah-rumah warga yang tengah menjalani isolasi mandiri di 4 kecamatan yang ada di Kota Banjar. Tidak hanya itu, mereka juga membagikan paket sembako ke sejumlah warga dan PKL, serta anak jalanan yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Bobotoh, ada juga dari supporter Jackmania, dan ini dari jemaat Gereja Santo Filipus Kota Banjar. Apa yang dibagikan, Pak? Ini ada makanan, ada juga paket multivitamin, ada telur. Ini kita akan serahkan untuk yang isoman dan orang-orang. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Merdeka! Hari ini adalah hari raya kemerdekaan Republik Indonesia kita yang tercinta. Di samping gereja Ciamis ada sebuah jalan yang cukup panjang dari arah luar kota untuk masuk ke tengah kota, di mana nama jalan yang digunakan adalah nama seorang pahlawan Indonesia yang beragama Katolik. Nama jalannya apa? Di Ciamis ada nama jalan Yosudarso. Siapa yang rumahnya di jalan Yosudarso? Satu, Arif, bapaknya. Yosudarso. Laksamana Madya bernama Yosafat Sudarso dari Angkatan Laut atau yang biasa dipanggil Yosudarso. Entah siapa yang membuat nama jalan tersebut sehingga bertepatan sekali dengan daerah sekitar gereja. Jarang-jarang ada nama pahlawan yang dipilih kok adalah pahlawan yang beragama Katolik, apalagi di Ciamis. Mungkin ada sesuatu di dalamnya. Tetapi kita tahu beliau adalah seorang pahlawan yang berjuang untuk membawa kita semua, cucu-cucunya, cicit-cicitnya untuk merasakan kemerdekaan dari perebutan atas kekuasaan penjajahan. Berbicara soal kemerdekaan, kita tidak pernah bisa dilepas dari yang namanya pahlawan tersebut. Apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata pahlawan? Pasti teringat tentang zaman perjuangan, zaman kemerdekaan di mana banyak orang itu berani mengorbankan diri, membawa perubahan besar pada masa lalu, sehingga kini Indonesia memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan kita itu bukan diberikan, bukan dikasihkan, bukan karena belas kasihan, tetapi karena diperjuangkan. Maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan sangat jelas definisinya. Orang yang menonjol karena keberaniannya, karena pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Kata pahlawan mungkin kita tahu berasal dari kata Sanskerta, pala dan wan. Pala artinya adalah buah. Maka pahlawan adalah orang yang dirinya itu menghasilkan buah, menghasilkan pala yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agamanya. Sama seperti seorang dermawan, orang yang memberikan derma, sastrawan, orang yang berkreasi lewat karya sastra, dan kini pahlawan, orang yang dari dirinya menghasilkan buah. Lalu teringatlah kita pada sebuah pemahaman dan pertanyaan, bagaimana cara menghasilkan buah agar kita menjadi seorang pahlawan. Menghasilkan buah itu adalah lewat perbuatan. Maka ada konsep dalam sebuah kearifan lokal yang bernama karma pala. Karma adalah perbuatan, aksi, tindakan, dan pala adalah buah. Hukum kausalitas bahwa setiap perbuatan
akan menghasilkan buah. Tidak ada yang namanya buah atau pala tanpa didahului oleh sebuah perbuatan, sebuah tindakan, sebuah aksi untuk bisa menghasilkan buah. Nah, yang termasuk dalam definisi perbuatan itu apa? Perbuatan lewat pikiran, perbuatan lewat perkataan, dan perbuatan lewat tingkah laku. Ketiganya lah yang akan mendatangkan hasil, mendatangkan buah bagi yang berbuat. Kalau perbuatannya baik, maka buahnya baik, dan demikian pula sebaliknya. Maka karma pala atau tindakan yang berbuah itu setidaknya ada 3 jenis. Jadi sebagaimana kita kalau ibu-ibu tahu jenis-jenis buah mangga, sekarang kita melihat dan merenungkan jenis-jenis karma pala. Yang pertama adalah jenis buah yang diterima pada kehidupan sekarang atas perbuatan di kehidupan sebelumnya. Dulu pernah berbuat itu, sekarang merasakan buahnya. Yang kedua adalah jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini dan palanya, buahnya diterima pada kehidupan saat ini juga. Saya masak tempe, ya saat ini juga saya menikmati tempe. Yang ketiga, jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, tetapi buahnya akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Saya menanam sampe, maka saya tahu nanti buahnya beberapa bulan ke depan saya akan panen. Saya menanam kebaikan, maka saya tahu nanti ke depannya saya akan menerima buah kebaikan juga yang mungkin tidak saya terima saat ini. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, pada Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini kita diundang untuk berjuang menjadi pahlawan, untuk berjuang lewat tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita agar menghasilkan buah, dan buah yang spesifik yang terus-menerus kita perjuangkan sebagai warga negara Indonesia adalah dengan cara menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air kita Indonesia. Tentu kita sekalian bisa memikirkan cara kita masing-masing untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air selama cara-cara itu tidak bertentangan dengan iman dan moral gereja Katolik. Orang bisa memilih mengekspresikan bagaimana cara dan bentuk dia mencintai tanah air, entah dengan mengikuti peraturan pemerintahan, entah dengan turut menjaga kebersihan, entah dengan tidak membuat kerusuhan, entah dengan tindakan-tindakan kemanusiaan dan apapun juga. Intinya adalah mencoba untuk menanamkan kecintaan terhadap tanah air sebagaimana yang dulu pernah diperjuangkan oleh Yosudarso, yang namanya dia berdirikan di tengah jalan di dekat gereja ini. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, kini menjadi kesempatan rahmat bagi kita yang setiap tahun merayakan Ekaristi Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana setiap dari kita sebagai umat beriman Kristiani memberikan sumbangsi kita bagi tanah air yang kita cintai, agar lewat tindakan-tindakan kita, lewat aksi dan perbuatan kita, kita bisa menghasilkan buah. Dan ingat, buah itu yang kita terima hari ini mungkin adalah karena tindakan yang sebelumnya pernah diperjuangkan oleh para pahlawan sebelum kita. Tindakan kita hari ini akan menghasilkan buah yang kita nikmati juga hari ini, dan tindakan dan aksi kita yang kita perbuat hari ini kiranya akan juga menghasilkan buah pada generasi kita selanjutnya yang akan dinikmati oleh mereka. Ingatlah pesan dari Yohanes 15:16.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yesus mengutus kita semua untuk menjadi pahlawan, untuk menghasilkan buah dalam keluarga kita, karya kita, rumah kita, hidup bertetangga, dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, menjadi pahlawan bagi negeri kita, keluarga kita, dan bagi gereja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,